Ada tanaman sayurnya, cabenya, juga ada tanaman melon yang sedang dikembangkan dan juga ada tanaman semangka. Tidak lupa juga di sekeliling lahannya juga ditanami tanaman-tanaman pisang ya, yang tentu sangat membantu mendukung usaha pertanian beliau di lokasi ini, atau juga bisa mendukung kebutuhan-kebutuhan beliau seperti itu ya. Jadi yang luar biasa dari Mbah Krismanto ini adalah sama dengan Pak Joko, yaitu melakukan penanggulan secara manual sendiri gitu, sehingga bisa menghasilkan lahan yang begitu rapi seperti ini. Tuh ke belakang sangat tertata, dan di bagian ujungnya beliau juga tanam padi, walaupun mungkin ya belum semaksimal yang seperti petani di Jawa, namun tentu ini sudah sangat maksimal ya. Sayangnya beliau harus berhadapan dengan keliling lahan yang masih berupa hutan, dan sebenarnya bukan hutan Sobat Survivor. Ini tepatnya di ujung sana itu sebenarnya adalah rumah-rumah warga, atau itu tepatnya berada di belakang rumah warga yang ada di jalur 6 sana. Jadi setidaknya Anda sudah bisa membayangkan kondisi pemukiman warga di lokasi ini ya, dan tentu memberikan gambaran kepada pemerintah apa yang harus dilakukan. Dan semoga dari kementerian terkait ini benar-benar bisa melihat ini peluang sebagai kesempatan untuk mengembangkan food estate di lokasi ini. Sumber dayanya sudah ada, petani-petaninya sudah ada, tinggal mereka benar-benar dikelola dengan baik, mereka tanam padi sehingga hasilnya bisa maksimal. Dan ini baru 1 SP, dan ya, Anda tahu bahwa di sini ada 10 SP, ditambah lagi ada Sepunggur. Jadi sebenarnya ada sekitar lebih dari 50-an ribu hektar lahan yang sebenarnya sudah dipersiapkan oleh pemerintah dari tahun 2011 kemarin untuk program food estate ya. Jadi kalau boleh saya bilang ini adalah program food estate yang left behind ya. Oke Sobat Survivor, selamat berjumpa kembali di YouTube channel Asian Survivor. Apa kabar Anda? Semoga semua dalam kondisi sehat, semua bahagia. Dan kali ini saya ingin mengajak Anda untuk jalan-jalan di pemukiman transmigrasi SP6B. Sebuah pemukiman transmigrasi yang dibuka dari tahun 2018 hingga 2019. Artinya ada warga yang datang di tahun 2018 dan di tahun 2019 akhir kemarin. Dan warga-warga transmigran yang berasal dari Jawa Tengah, Yogyakarta bermukim di lokasi ini, dan juga berasal dari Jawa Timur. Kita akan mengajak Anda untuk jalan-jalan melihat lahan-lahan beberapa warga yang sering kita liput di sini. Di antaranya ada Pak Joko, dan juga ada lahan milik Pak Tarji, hingga lahan milik Mbah Krismanto. Jadi Sobat Survivor, begini suasana, begini keindahan alam yang ada di SP 6B Sobat Survivor. Anda bisa melihat mungkin 70% itu adalah berupa hutan khas pesisir ya. Dan bersyukur oleh pemerintah melalui kementerian itu sudah melakukan penanggulan keliling untuk lahan pemukiman transmigrasi SP6B ini, dan Anda bisa melihat di seputaran lahan ini atau sekeliling lahan warga SP6B ini sudah tertanggul sempurna Sobat Survivor. Dan kemudian dilanjutkan oleh proyek sosial Pak Ase, yaitu melakukan proses penanggulan keliling lahan-lahan warga yang hingga saat ini sudah masuk di jalur 3. Yang kita liput saat ini sepertinya jalur 4 Sobat Survivor. Dan Anda bisa melihat mereka yang menempati lahannya itu sudah menggarap lahan dengan sangat bagus. Lahan-lahannya bisa tertanggul, sudah rapi, dan banyak yang sudah menghasilkan pangan dari lokasi ini. Dan dari pemandangan dari ketinggian kita bisa melihat juga beberapa lahan-lahan begitu tertata rapi, kebun-kebun mereka tertata rapi, dan sudah bisa secara finansial bisa memutar modal ya Sobat Survivor, sehingga hasil panen mereka juga cukup beragam, baik dari tanaman jangka panjang maupun juga jangka menengah hingga tanaman jangka pendek seperti sayur-sayuran. Nah Sobat Survivor, kalau kita memperhatikan memang
kita tidak ragu ya dengan kesuburan lahan-lahan warga yang ada di lokasi ini. Sangat bagus dan juga sangat telaten warganya untuk menggarap lahannya nih Sobat Survivor. Kalau Anda berkunjung ke lokasi SP6B ini, Anda biasanya jalur yang paling cepat itu biasanya melewati Kulteka atau biasanya lewat kota, kita kemudian naik perahu. Kalau reguler mungkin 30 hingga 35 ribu, artinya kita ikut dengan penumpang-penumpang yang lain dan barang-barang bawaan lainnya. Namun kalau kita mau tidak reguler, artinya kita mau sewa, itu bisa 150 hingga 200 ribu untuk sekali perjalanan. Dan kalau PP berarti dikali duanya gitu ya. Baik Sobat Survivor, kita mengarah dulu ke sekolah nih. Ini ada yang sering bertanya sekolahnya di mana sih? Nah ini kita mendekat ke sekolah SD filial yang ada di sini. Ya sepengetahuan saya sih filial itu sekolahnya masih mengikut sekolah induk yang ada di kota seperti itu, entah itu di Tanjung Palas atau di mana lah gitu. Nah kalau kita bisa melihat keindahannya ya, tanaman-tanaman warga di sini, memang kalau kita perhatikan sebagian besar itu memilih jenis tanaman semangka yang banyak yang sukses gitu ya. Kenapa? Karena tanahnya sangat mendukung untuk tanaman semangka, jenis tanaman menjalar ya. Jadi lalu kemudian juga kebutuhan air juga melimpah di lokasi ini, yang menjadi pertimbangan mereka memilih tanaman semangka. Dan juga jangka waktunya yang pendek, relatif singkat ya. Jadi mereka sudah bisa panen semangka dalam 3 bulan gitu, dari proses pengolahan lahan hingga proses panen. Ini kalau nggak salah lahan dari Pak Haryadi yang kemarin juga kita liput. Jadi beliau adalah seorang nelayan sebenarnya, kemudian beralih profesi menjadi seorang petani dan hasilnya juga lumayan maksimal. Di sini juga ada lahan pertanian milik beberapa warga seperti Pak Tarji, Pak Mul yang memang mengelola lahan khusus untuk pertanian atau kebun semangka Sobat Survivor. Dan memang saya belum bisa explore secara keseluruhan lokasi-lokasi ini karena memang sangat luas Sobat Survivor. Anda bisa membayangkan kalau SP10 itu ada 3 jalur, kalau ini ada 8 jalur. Mungkin kalau dilihat memang sih setiap jalurnya tidak terlalu panjang ya, mungkin setiap jalurnya itu rata-rata 30 kk gitu. Nah kita melihat di sini kemarin ada tanaman tanaman padinya Pak Joko yang memang kurang berhasil karena serangan yuyu ya. Jadi hanya beberapa titik saja yang berhasil, walaupun cukup banyak bibit yang dikeluarkan. Kata beliau itu hampir 50 kilo, namun hasilnya memang bisa dikatakan gagal ya. Sempat dibersihkan kemarin dengan biaya pembersihan juga lumayan besar. Namun dengan kondisi lahan yang sudah bersih kayak gini, ada pilihan-pilihan yang bisa dikerjakan atau ada alternatif yang bisa ditanam oleh Pak Joko, misalnya tanaman-tanaman ke depan tanaman semangka. Kita akan mendekat ke lahan Pak Joko. Tentu Sobat Survivor penasaran dengan lahan milik Pak Joko. Yang di Mulsa Putih di ujung sana itu adalah lahan milik Pak Joko Sobat Survivor. Kita akan mendekat ke sana. Jadi memang secara keseluruhan lahan Pak Joko ini sudah bersih dan memang sudah sangat produktif. Anda bisa lihat di sini. Kita akan mendekat ke lahan milik Pak Joko. Nah ini dia. Kita zoom dan memang sangat bersih ya Sobat Survivor. Sudah tidak ada lagi gulma atau juga tanaman tumbuhan liar di sekitar rumahnya. Sudah sangat bersih dan tidak ada peluang gangguan dari predator ya, karena sudah bersih total. Nah Pak Joko saat ini sedang menggarap lahan yang tepat berada di sebelahnya yang belum digarap oleh pemiliknya seperti itu. Nah, ke ujung sana kita bisa melihat beberapa tanaman jangka panjang milik Pak Joko nih, seperti tanaman buah-buahan seperti itu. Oke, kita selanjutnya melihat lahan di sebelahnya juga
Pak, kalau nggak salah namanya Pak Tikno ya. Jadi juga mengelola lahan semangka juga kurang lebih seperti lahan milik Pak Joko. Jadi sudah sangat rapi seperti ini, dan beliau juga menanam pakcong. Jadi beliau kembangkan untuk sapinya. Lalu kemudian juga pokoknya sempurna lah, bersih semuanya. Jadi memang salah satu tantangan petani-petani yang begitu ulet menggarap lahannya sini adalah masih banyaknya lahan-lahan yang bongkor seperti ini ya. Jadi saat ini kita dari jalur 5 kita masuk ke jalur 6. Dan saya akan memperlihatkan kondisi yang kemarin tanggul sempat turun ya, karena kondisi tanah yang begitu labil, karena beberapa titik itu harus dilewati sungai alam, hampir sama dengan kondisi lahan Pak Marno gitu. Jadi ini kita masuk di jalur 6 ini Sobat Survivor. Beberapa warga yang bertahan bahkan punya usaha kebun jeruk seperti Pak Nianto kemarin yang sudah kita liput. Ada jeruknya, ada jambunya, ada belimbingnya. Tapi kita coba untuk mengarah ke lahan milik Pak Rudi dan beberapa lahan warga Pak, kalau nggak salah Pak Widodo juga kalau nggak salah di lokasi ini. Itu lahannya terdampak pasang surut yang cukup ekstrim ya, karena air masih masuk ke lahannya, masih tanggul belum bisa sempurna mengcover lahan-lahannya warga, sehingga masih terdampak pasang surut yang cukup parah di lokasi ini. Beberapa warga tetap tekun menggarap lahannya walaupun terdampak pasang surut. Nah, lokasi yang saat ini saya perlihatkan ini memang tanggulnya belum sempurna, sehingga ketika pasang tiba ini hampir menutupi semua bagian tanggul lahan mereka. Namun begitu warganya tetap tekun untuk bercocok tanam, memilih tetap bertahan dibanding dengan warga-warga lain yang sudah meninggalkan lokasi ini terlebih dahulu. Nah, Anda bisa melihat walaupun lahan ini sering terdampak pasang surut, mereka tetap semangat untuk menanam padi dan lain-lainnya. Dan tetap ada hasil yang didapatkan walaupun tentu dengan hasil yang tidak terlalu maksimal Sobat Survivor. Kita terus menuju ke sana. Saya juga akan memperlihatkan lahan milik Mbah Krismanto. Beliau juga salah satu petani tulen yang ada di lokasi ini. Jadi Sobat Survivor, ini adalah kondisi pemukiman transmigrasi yang tentu selalu menarik untuk kita kabarkan perkembangannya ke Sobat Survivor semuanya. Anda mungkin bisa kemudian mulai membayangkan gitu ya, bila mana seandainya Anda berada di lokasi ini atau ditempatkan di lokasi ini. Tentu ada beberapa skill yang tentu harus Anda miliki, terutama kemampuan bertahan hidup di kondisi pasang surut ya. Jadi tentu mau tidak mau harus terjun ke lahan gitu. Jadi kadang-kadang saya juga bingung ketika mungkin sudah terjun sebagai warga transmigran tetapi enggan mengolah lahan gitu. Jadi mungkin ada beberapa hal yang mungkin perlu dievaluasi dalam persiapan sebelum pemberangkatan, terutama kesiapan calon transmigran itu berhadapan dengan lahan pasang surut gitu. Karena ada beberapa waktu cerita ini dari saya dan kebetulan teman-teman yang juga sempat datang gitu. Jadi mereka panik gitu ketika melihat air pasang surut. Artinya mereka ternyata belum benar-benar memahami kondisi lahan yang mereka akan hadapi gitu. Dan semoga ini menjadi salah satu catatan serius oleh pemerintah mungkin ini untuk pemerintah pusat lah ya, yang nantinya menyusun SOP terkait persyaratan keberangkatan warga transmigrasi gitu. Siapapun yang akan berangkat tentu itu adalah hak kewenangan dari pemerintah untuk menentukan. Namun yang perlu untuk dikaji ulang yaitu terkait pelatihan sebelum pemberangkatan, karena tentu cukup banyak juga dana yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk melakukan pelatihan tersebut. Nah Sobat Survivor, sesaat lagi kita akan melihat salah satu lahan. Ini kita kembali lagi ke jalur 5 tadi ya. Jadi ini adalah jalur 5. Di sini ada Mbah Kliwon, terus juga ada beberapa warga lainnya yang kemarin sempat saya wawancarai. Ini adalah kondisi lahannya saat ini. Kita melihat ada rumah-rumah warga yang begitu rapi, mereka menanam padi dan juga cukup bagus tanaman padinya gitu ya. Lalu kemudian kita melihat rumah tertata rapi sudah pasti ya, walaupun sebagian ada di sisi
berbeda yang mungkin mereka tidak sedang kelola lahannya, namun tentu kalau nggak salah sih beberapa warga yang mungkin belum mengelola lahannya ini masih berada di Tanjung Selor atau sekitaran Kalimantan untuk mencari penghidupan seperti itu. Kita akan mendekat ke salah satu rumah di jalur 5 ini. Kita balik tadi ke jalur 5. Saya ingin memperlihatkan lahan milik Mbah Krismanto kalau nggak salah. Kita coba mendekat ke lahan milik Mbah Krismanto yang ada di sini. Kalau nggak salah, ya berada di sini. Jadi Anda bisa melihat ya, di sini banyak rumah-rumah yang belum berpenghuni. Selalu banyak pertanyaan, apakah boleh saya pinjam untuk saya tempati berkebun? Boleh-boleh saja kalau saya izin sama pemilik lahannya, karena tentu bukan saya yang memberikan izin gitu ya. Tentu sang pemilik lahan lah yang memberikan izin gitu. Entah itu disewa atau juga dipinjam seperti itu. Nah, ini adalah lahan milik Mbah Krismanto, transmigran asal Gunung Kidul ya. Yang kemarin juga kita liput dan saya sempat tinggal di rumah ini gitu. Saya sempat tinggal di rumah ini dan saya sempat tidur, maksudnya saya sempat nginap lah gitu ya, tinggal di rumah ini. Dan Anda bisa melihat betapa seriusnya Mbah Krismanto menggarap lahannya, sudah sangat bersih. Dan memang walaupun di usianya sudah tidak muda lagi, sang suami istri ini begitu ulet menggarap lahannya. Dan kalau bisa dilihat begitu rapi juga ya, ada tanaman sayurnya, cabenya, juga ada tanaman melon yang sedang dikembangkan dan juga ada tanaman semangka. Tidak lupa juga di sekeliling lahannya juga ditanami tanaman-tanaman pisang ya, yang tentu sangat membantu mendukung usaha pertanian beliau di lokasi ini, atau juga bisa mendukung kebutuhan beliau seperti itu ya. Jadi yang luar biasa dari Mbah Krismanto ini adalah sama dengan Pak Joko, yaitu melakukan penanggulan secara manual sendiri gitu, sehingga bisa menghasilkan lahan yang begitu rapi seperti ini. Tuh ke belakang sangat tertata, dan di bagian ujungnya beliau juga tanam padi, walaupun mungkin ya belum semaksimal yang seperti petani di Jawa, namun tentu ini sudah sangat maksimal ya. Sayangnya beliau harus berhadapan dengan keliling lahan yang masih berupa hutan, dan sebenarnya ini bukan hutan Sobat Survivor. Ini tepatnya di ujung sana itu sebenarnya adalah rumah-rumah warga, atau itu tepatnya berada di belakang rumah warga yang ada di jalur 6 sana. Jadi setidaknya Anda sudah bisa membayangkan kondisi pemukiman warga di lokasi ini ya, dan tentu memberikan gambaran kepada pemerintah apa yang harus dilakukan. Dan semoga dari kementerian terkait ini benar-benar bisa melihat ini peluang sebagai kesempatan untuk mengembangkan food estate di lokasi ini. Sumber dayanya sudah ada, petani-petaninya sudah ada, tinggal mereka benar-benar dikelola dengan baik, mereka tanam padi sehingga hasilnya bisa maksimal. Dan ini baru 1 SP, dan ya, Anda tahu bahwa di sini ada 10 SP ditambah lagi ada Sepunggur. Jadi sebenarnya ada sekitar lebih dari 50-an ribu hektar lahan yang sebenarnya sudah dipersiapkan oleh pemerintah dari tahun 2011 kemarin untuk program food estate ya. Jadi kalau boleh saya bilang ini adalah program food estate yang left behind ya. Jadi dibanding membuka hutan yang mungkin belum tergarap atau juga mungkin sumber daya manusianya terbatas, mending lahan-lahan transmigrasi yang memang sudah dipersiapkan jauh hari untuk ditanami. Dan ini adalah pendapat personal saya sih ya. Jadi ini tidak ada unsur politik, dan saya rasa penting juga untuk saya berbicara, untuk saya menyampaikan gagasan saya, karena tentu dalam hal ini saya sudah cukup banyak, hampir 4 tahun saya melihat bahwa sebenarnya potensi besar itu ada di Tanjung Buka dan juga ada di Sepunggur. Tinggal memaksimalkan potensi sumber daya manusia yang ada di sana, terutama juga memperlengkapi mereka dengan alsintan yang lebih modern dari hanya sekedar kultivator harga 15 jutaan. Anda bisa membayangkan kalau alsintan yang dikembangkan di sini jauh lebih modern, mereka bisa menghasilkan pangan jauh lebih banyak. Mungkin Anda bertanya apakah lokasi seperti ini sudah ada contoh yang berhasil. Kita tidak kita bisa mencontoh negara tetangga lah ya, seperti di Thailand yang sudah sukses mengolah lahan seperti ini, baik itu tanaman padi maupun juga kelapa. Makanya kelapanya bahkan sampai diekspor ke Indonesia, saudara-saudara, luar biasa. Kelapa muda, Sobat Survivor, sudah kita jumpai juga di beberapa toko-toko besar itu dari Thailand sih kalau nggak salah. Nah, ini Sobat Survivor adalah lahan milik Pak Nianto. Orangnya niat banget mengelola lahannya. Anda bisa melihat jeruknya begitu padat. Kita sudah pernah menikmati jeruknya, juga ada belimbingnya di sini. Ada juga selain belimbing juga ada
buah jambunya seperti itu, dan ini sudah menghasilkan lah, sudah sangat bagus. Sayangnya saya nggak sempat meliput kemarin di lokasi ini, dan semoga Pak Nianto semakin semangat ya, dan kita memberikan apresiasi, motivasi, dan dukungan sebesar-besarnya untuk warga siapapun mereka yang semangat menggarap lahannya dan mengelola lahannya menjadi produktif di lokasi ini. Saya sangat yakin bila negara ini dipimpin sama orang-orang yang benar-benar memperhatikan pertanian gitu ya, maka lokasi-lokasi semacam ini bisa menjadi sumber pangan untuk kebutuhan masyarakat. Tidak perlu jauh-jauh, untuk masyarakat Kalimantan saja, sehingga bawang merah tidak perlu tidak perlu diambil dari Jawa seperti itu, dan juga beberapa komoditas bisa dikirim ke luar negeri. Jadi tidak ada lagi beras Vietnam yang masuk di lokasi transmigrasi, atau juga mungkin di Indonesia gitu ya. Jadi ya kita bersyukur kalau maunya sekali lagi pada akhirnya di tanggal 14 nanti Anda memilih pemimpin yang paling Anda anggap sebagai pemimpin yang memfokuskan ke dunia pertanian gitu ya. Jadi ini amanah dari Asian Survivor untuk pemimpin masa depan Indonesia, untuk memperhatikan pemukiman-pemukiman yang begitu luas di Kalimantan Utara. Bukan cuma di Kalimantan Utara, saya rasa juga di daerah-daerah lain juga banyak lahan-lahan seperti ini yang seharusnya bisa dimaksimalkan dengan sumber daya alamnya yang luar biasa dan juga sumber daya manusia yang melimpah. Ya, sekali lagi saya tidak punya preferensi tertentu dalam opini saya terkait politik, tapi saya rasa tanggal 14 Februari adalah waktu yang tepat untuk menentukan siapa yang Anda pilih yang benar-benar fokus untuk memilih, untuk memfokuskan ke dunia pertanian, karena petani adalah penyangga pangan di negeri kita dan hampir seluruh dunia juga sih. Ya, itulah ocehan saya. Terima kasih, tetap semangat menginspirasi Asian Survivor.